Kali ini Dr. Richard mendatangkan Pendeta Gilbert Lumoindong untuk membahas tentang surga dan manusia diciptakan menurut Alkitab. Lalu yang tak kalah penting lagi, jika semua agama sama, kenapa Pendeta Gilbert tidak masuk Islam? Mungkin ini bisa membuka pemahaman dan wawasan untuk kita semua. Mari kita simak video penjelasannya. Saya tanya konkret ya Pak Pendeta ya. Kalau di agama Kristen sendiri, yang masuk surga itu siapa Pak Pendeta? Yang dia mau. Yang dia mau aja. Kan surga punya dia. Kan kita sekarang ini udah kayak agen surga kan. Yang bisa masuk surga A, B, C, D, E. Kenyataan apa? Yang Tuhan mau. Oh, yang Tuhan pilih nanti. Yang Tuhan pilih, yang Tuhan pilih. Istilahnya mau buat apapun. Oke, sekarang yang Dr. Richard praktis adalah Muslim. Sepanjang hidup nih. Waduh, sembahyang 5 waktu, puasa, haji, apa segala macam. Kira-kira tiba-tiba goyang, stres gitu, marah, nggak bener, murtad sebentar, minum mabuk, judi, lalu selingkuh, tabrakan, mati, masuk surga nggak? Kan akhirnya nggak bener. Semua kan sia-sia kan? Iya. Sebaliknya, lu orang minum, mabuk, ngaco, segala macam. Menit terakhir dia lihat gini. Dia dengar azan. Syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue kan Islam. Gue mau berdoa lah, minta ampun sama Tuhan. Ini. Sungguh-sungguh, di menit terakhir, mati. Dia naik pesawat, jatuh di pesawat. Masuk surga kan dia. Nah, Kristen kan juga sama. Sepanjang hidupnya berbuat baik, apa semua doa. Terakhir dia murtad. Dia, wah udahlah, percuma lah. Wow, merokok, minum mabuk, judi, apa segala macam. Mati. Neraka. Akhirnya apa? Kan ada namanya penentuan Tuhan. Jadi siapa yang masuk surga? Kalau saya gampang. Yang Tuhan mau. Kan gitu. Ya kan? Nah yang Tuhan mau dia udah sampaikan pasti dalam firman-Nya. Oke, apa saja? Nah sekarang persoalannya, firman-Nya banyak orang bukan memahami. Tetapi memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Oh, memperkosanya berdasarkan kemauan saya. Loh, sekarang gini, sesama Islam, semua sama nggak pandangannya? Ada sedikit perbedaan. Bukan sedikit, banyak. Banyak sekali perbedaannya. Kenapa? Karena cara menafsirkan Al-Qurannya berbeda. Dalam Kristen, ada banyak nggak? Dalam Kristen, kalau Kristen saya tahu. Ada satu bilang kalau penyanyi harus tepuk tangan. Yang lain bilang nggak boleh tepuk tangan. Tuhan nggak suka berisik-berisik. Yang satu bilang kalau doa menghadap patung. Ya kan? Dalam Katolik misalnya harus menghadap patung. Kenapa? Itu kehadiran Bunda Maria. Dia bukan nyembah patungnya, tapi berhadapan dengan patung. Kristen lain bilang, apa itu pakai patung-patung? Kan begitu. Banyak tafsir ya. Akhirnya ributnya tafsir. Terus pertanyaannya, Tuhannya tersenyum gak di sorga? Atau dia marah-marah gitu. Oh ini tafsir salah. Ini. My God is not high blood pressure God gitu. Tuhan saya bukan Tuhan yang darah tinggian gitu. Yang duduk di sorga tuh cuma nyari kesalahan orang gitu. Oh ini salah nih, ini salah nih. Enggak. Kalau dalam Alkitab dibilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Tuhan tuh cuma mau menyelamatkan. God is in salvation business. Tuhan itu Allah bukan dalam neraka. Ini saya penasaran nih Pak Pendeta ya. Saya penasaran balik lagi apakah kan kalau di dalam Alkitab itu Tuhan menciptakan manusia itu di hari ke-7 ya Pak Pendeta, itu benar ya? Di hari pertama menciptakan hari ke-6. Hari ke-6 ya, hari ke-6. Hari pertama menciptakan apa Pak Pendeta? Terang. Hari kedua langit bumi apa begitulah ya. Iya. Baru hari ke-5 dan ke-6. Hari ke-7 istirahat ya Tuhan ya. Sabat ya. Makanya hari Minggu ya, hari untuk Tuhan ya Pak Pendeta ya. Tapi kalau kita lihat Pak Pendeta, berdasarkan sains, maka manusia itu tercipta bukan di hari ke-6 Pak Pendeta. Belum tahu saya itu. Manusia kan tercipta kan bumi itu sudah tercipta jutaan tahun. Bukan dari terang, tapi jutaan tahun sudah berlalu. Jadi dari semuanya air, lalu ada renik, bakteri, dan lain sebagainya. Ya dari Big Bang malah. Dari Big Bang terjadi. Terus yang bikin Big Bang siapa? Wah gak tahu saya. Jadi apapun teori,
manusia dari monyet lah, ya kan? Iya, ada Homo sapien lagi terus, kan. Kok monyetnya sampai sekarang masih ada gitu. Kalau nggak mesti udah kalau pindah-pindah habis dong gitu. Jadi semua teori itu runtuh. Jadi teori yang paling benar kembali nggak ada. Kita sepakat dulu satu, Tuhan cuma satu, sorga cuma satu, ya kan? Pak Pendeta. Harus satu. Karena kalau rame-rame, wah saya masuk surga yang Kristen susah, saya masuk Islam aja gitu. Oh ternyata Islam agak berat lagi. Ini kayak orang nonton Piala Dunia, ada yang kelas utama sampai ada yang kelas kambing gitu, kelas ekonomi gitu kan. Sorga tuh pasti cuma satu, syaratnya satu, karena Tuhannya cuma satu. Berarti penciptaan manusia juga cuma satu. Apakah teori Alkitab itu benar atau salah? Simpel aja gitu. Kita lihat dari keberadaannya gitu. Kalau yang Alkitab bilang sederhana. Hari pertama terakhir. Oke, sampai hari ke-6 Tuhan istirahat. Terus orang bilang, tapi bagaimana jutaan tahun? Bagaimana dengan apa tuh namanya? Binatang-binatang apa? Dinosaurus. Gampang. Karena kembali saya bilang, Alkitab itu, buku-buku suci itu bukan bukunya yang salah, penafsirannya yang memperkosa menurut mau kita sendiri. Nah, yang saya pelajari simple. Dalam Alkitab dibilang bara Elohim. Jadi pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 2 dibilang bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, kalau kita ngerti bahasa Ibrani bilang Bereshit bara Elohim. Bereshit itu awal dari segala awal yang ada. Bara itu ex nihilo. Dari tidak ada menjadi, ini kelihatan agak pinter sedikit, tapi sebenarnya nggak pinter, cuma baca buku. Jadi ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada, dan sempurna. Itu kata bara. Jadi kata bara dalam bahasa Ibrani nggak bisa dipakai untuk semua. Hanya untuk sesuatu dari tidak ada menjadi ada dan sempurna. Itu bara. Nah, lalu masuk ayat yang kedua, dalam Kejadian 1, itu kesannya kok aneh. Bumi belum berbentuk dan kosong, katanya bara. Bereshit bara Elohim. Kok bisa bumi belum berbentuk dan kosong? Dalam Alkitab bahasa Ibrani tulisannya sangat gampang. Tohu wabohu. Tohu wabohu itu bukan berarti dunia belum berbentuk dan kosong. Dunia dikacaukan. Sehingga menjadi belum berbentuk dan kosong. Pertanyaan kita, siapa yang mengacaukannya? Disitulah peristiwa jatuhnya Lucifer. Jatuhnya Lucifer, kan malaikat ada 3 kan? Ada Gabriel, ada Mikael, dan ada Lucifer. Gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Gabriel pembawa pesan, Mikael penjaga sorga, baru Lucifer ini menteri dalam negerinya lah gitu, yang ngurus segala sesuatu termasuk perdagangan dan lain-lain. Nah, apa yang terjadi? Dia jatuh. Nah, karena dia jatuh, dia kacaukan semuanya. Gitu. Nah, antara Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 2, disitulah peran ilmu. Mau 1.000.000 tahun, mau 2.000.000 tahun, mau apapun, disitulah perannya terjadi. Baru kemudian Tuhan menata balik ulang. Gitu. Jadi apakah kejadian seperti itu terjadi? Betul. Apakah dunia, kalau tanya sama saya, apakah dunia umur 6.000 tahun? Tidak. Apakah dunia umur 1.000.000 tahun? Bisa. Karena dalam Alkitab ada pembagian yang tidak dibahas oleh Alkitab, silahkan ilmu membahasnya. Nah, Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 itu ada ada perbedaan waktu. Nah, disinilah tugasnya ilmu. Itu. Pendeta, tapi kayak gini, tadi kan pendeta bilang kan Tuhan itu satu. Ya. Surga itu satu. Ya. Tapi kenapa agama itu banyak? Penafsirannya. Tapi kan penafsiran ini berbeda-beda Pak Pendeta. Ya. Yang satu harus datang ke gereja dengan rapi, menggunakan sepatu terbaik. Yang satunya lagi untuk masuk ke rumah Tuhan harus melepaskan alas kaki. Yang satunya boleh minum alkohol. Yang satunya alkohol itu adalah haram. Yang satunya boleh makan babi, yang satunya lagi tidak boleh makan babi, yang satunya lagi tidak boleh makan sapi, yang di sebelah sana lagi. Ini semua punya versinya masing-masing Pak Pendeta. Apakah ini Tuhan nyampaikan lalu dengarnya beda-beda? Atau sebetulnya bagaimana? Kalau kita pikir, tujuannya sama nggak? Sama. Kenapa? Karena gini, kenapa yang satu bilang nggak boleh makan sapi, satu bilang nggak boleh makan babi? Intinya kan pembatasan. Betul nggak? Gitu. Ini saya nggak ngomong agama lain loh. Di agama Kristen aja, Advent nggak boleh makan babi.
Nggak boleh makan babi. Oh iya? Oh, Advent nggak boleh makan babi dong. Nah, tapi Nggak makan daging atau nggak boleh makan no, daging? nggak makan babi, nggak minum kopi, nggak minum teh, gitu. Pokoknya hanya yang produk alamiah aja, gitu. Nggak boleh begitu-begituan. Itu Advent. Nah, Emang babi nggak alami? tapi masuk di semua aturan yang ada di Muslim, sebetulnya ada di Imamat pasal 11. Kan itu Alkitab. Oke. Al-Quran itu apa sih? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Mazmur, kan begitu. Nah itu kan semua kan adanya di Alkitab, gitu kan. Jadi peraturan-peraturan, makanya orang Muslim masuk rumah orang Advent bisa makan apa saja. Karena dia nggak mungkin ada babi, nggak mungkin ada udang yang hidup di dua alam dan lain-lain, nggak mungkin, gitu. Karena itu nggak boleh. Gitu. Jadi intinya bahwa semuanya itu menuju ke sama. Cuman kembali penafsirannya. Kenapa misalnya mesti buka sepatu? Kenapa mesti pakai yang sederhana? Karena buat dia itulah yang terbaik. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama. Sebetulnya sama aja. Cuman saya senangnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Iya. Betul. Gue nanya serius, dia jawabnya santai. Cuma saya takutnya sama Dr. Richard satu nih. Karena Muslim boleh kawin 4 kali. Awas loh, ya kan. Terus saya waduh, pokoknya saya lapor Ustadz Deli, saya bilang, yang ini khusus, nggak boleh kawin 4 kali. Jangan-jangan dia karena mau kawin 4 kali. Ampun. Kita semua saksi ya, Pokoknya semua peraturan Muslim boleh dia, kecuali kawin. Kita lapor sama bininya, dia masuk Muslim karena mau kawin 4 kali. Iya, tapi benar Pak Pendeta, saya penasaran kalau misalnya semua agama itu sama, mengajarkan itu sama, kenapa nggak... Karena buat saya, God love people gitu. Tuhan juga bisa kok buat kita semua mukanya sama. Tapi betapa membosankan hidup ini. Justru sama seperti musik. Ketika dia berbunyi bersama-sama, itulah indahnya. Jadi saya bilang, agama itu yang paling penting bukan pada mempersamakannya. Makanya Alkitab selalu bilang, persatuan bukan keseragaman. Tuh, kalau mau seragam, Tuhan yang nyeragamin kita semua. Benar. Mukanya sama, modelnya sama, betapa membosankannya. Juga mungkin Tuhan juga gitu kali. Oh dia berdoa begini, yang penting pokoknya saya kasih jalan selamat deh. Dia mau ngapain, yang penting ada jalan selamat. Udah. Karena kembali, God is in the business of salvation. Tuhan itu bisnisnya menyelamatkan. Bukan menghakimi gitu. Dalam iman Kristen, kalau sempat ingat ajaran dulu, kan diajarkan. Hal pertama, janganlah kamu menghakimi gitu. Who are you? Ada wanita tertangkap basah berbuat zina, diseret di depan Yesus. Menurut hukum Musa dia harus dilempar batu sampai mati. Yesus bilang, barang siapa yang tidak berdosa lempar ke duluan. Iya dong. Kalau ada orang bilang, oh ini Yudas, oh ini pengkhianat ini nih. Bilang, ada yang nggak berdosa, lempar duluan. Kan begitu. Tapi kenyataannya ada seorang wanita tertangkap basah, Yesus bilang apa? Pulang, dosamu sudah kuampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Diampuni, padahal penzina. Orang bilang, jangan-jangan dia ada niat nih. Jangan-jangan abis ini minta nomor handphonenya nih, ya kan? Tapi enggak. Yesus Tuhan yang lurus-lurus aja. Karena God is in a business salvation. Itulah penjelasan dari Dr. Richard dan Pendeta Gilbert. Semoga kita mendapatkan wawasan dan ilmu dari poin-poin pembahasan tersebut.